Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas sehari-hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dian Wahyu Saputri dari kelas 2. NPM saya 19103020076. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang teori humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Ya, langsung saja kita mulai. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Di teori humanistik ini lebih banyak membahas tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan juga tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Teori humanistik ini bersifat elektik, artinya memanfaatkan teori apapun asal tujuannya memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Pandangan humanistik ini adalah antitesa dari pandangan behavioristik. Jadi, belajar dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri dan menemukan sendiri mengenai sesuatu tanpa banyak campur tangan dari guru. Dalam teori ini, peran guru dalam pembelajaran relatif rendah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penjelasan dari tokoh-tokoh psikologi humanistik, yaitu Carl Rogers, Benjamin Bloom dan David Caldwell, Kolb, Honey dan Mumford, dan yang terakhir, Habermas. Pandangan Rogers tentang belajar. Aplikasi teori humanistik Carl Rogers dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi-materi secara berkelompok sehingga siswa dapat mengemukakan pendapat masing-masing di depan kelas. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila kurang mengerti terhadap materi yang diajarkan. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Pandangan Bloom dan Caldwell terhadap belajar. Benjamin Bloom dan David Caldwell lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar setelah melalui peristiwa belajar. Tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom telah membantu pendidik untuk merumuskan tujuan belajar yang akan dicapai dengan rumusan yang mudah dipahami. Taksonomi Bloom terdiri dari 3 kawasan yang disusun dari yang sederhana ke yang kompleks, yang meliputi kawasan kognitif. Kawasan kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Yang kedua adalah kawasan afektif. Kawasan afektif terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Yang terakhir, kawasan psikomotorik. Kawasan ini terdiri dari 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap belajar, yaitu 1. Pengalaman konkret. Pengalaman konkret adalah tahap paling dini dalam proses belajar. Seorang siswa mengalami suatu kejadian, tetapi ia belum mampu memahami pengalaman atau kejadian itu. Ia hanya merasakan kejadian tersebut apa adanya dan belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. 2. Pengamatan aktif dan reflektif.
Dalam tahap ini, siswa mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian itu, serta mulai berusaha memikirkan dan memahami secara aktif pengalaman dan secara reflektif mulai berusaha memaknai pengalaman itu. 3. Tahap konseptualisasi. Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang pernah diamatinya. Pada tahap ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun nampak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk merumuskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya. 4. Eksperimentasi aktif. Dalam tahap ini, siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep, teori-teori atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata atau baru. Berpikir deduktif banyak digunakan untuk mempraktekkan dan menguji teori-teori serta konsep-konsep di lapangan. Pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar. Pandangannya tentang belajar diilhami oleh pandangan Kolb tentang tahap-tahap belajar. Mereka membuat penggolongan siswa. Ia membagi siswa menjadi 4 macam atau tipe, yaitu 1. Golongan aktivis. Pada golongan ini, terdiri dari mereka yang suka melibatkan diri dalam pengalaman-pengalaman baru. Mereka cenderung berpikir terbuka, mudah diajak berdialog, sifat mudah dipercaya, dan biasanya kurang skeptis terhadap sesuatu. Dalam proses belajar, mereka menyukai metode yang mampu mendorong seseorang menemukan hal-hal baru seperti brainstorming atau problem solving, tetapi mereka cepat bosan dengan hal-hal yang memerlukan waktu lama dalam implementasi. 2. Golongan reflektor. Pada golongan ini, mereka cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah. Dalam proses pengambilan keputusan, siswa tipe ini cenderung konservatif. Artinya, ia lebih suka menimbang-nimbang secara cermat baik buruk suatu keputusan. 3. Tipe teoritis. Biasanya, tipe siswa sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Bagi mereka, berpikir secara rasional adalah sesuatu yang sangat penting, sangat skeptis, dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat spekulatif. 4. Tipe pragmatis. Mereka yang menaruh perhatian pada aspek praktis dari segala sesuatu. Mereka tidak suka bertele-tele dan membahas aspek teoris filosofis dari sesuatu. Pendapat Habermas tentang belajar. 1. Belajar teknis. Pada tipe ini, menekankan interaksi manusia dengan lingkungan. 2. Tipe belajar praktis. Pada tipe ini, menekankan tidak hanya pada interaksi manusia dengan lingkungannya, tetapi juga antara manusia dengan manusia lain. 3. Belajar emansipatoris. Menekankan pemahaman terhadap transformasi dalam suatu lingkungan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.